Gestankers, ketemu lagi sama gua Belo di program spesial Michelin Gestank TV Talk. Kalau biasanya gua ada di studionya Gestank kan, tapi kali ini kelihatan beda karena memang gua ada di X Club tempat teman-teman main tanah. Nah, karena kan pada episode ini gua bakal ngobrol seputar main tanah bareng teman gua Mas Aryo Sadewo. Kayak apa ngobrolnya? Pantengin terus ya. Gestaker, gue udah disepanin sama Mas Aryo nih. Halo Mas, apa kabar? Halo bro, kabar baik. Udah lama kita nggak ketemu Mas ya? Iya nih udah lama banget. Gara-gara pandemi sempat terpisah tuh. Terpisah jauh ya. Jauh-jauh. Tapi akhirnya kita bisa ketemu lagi nih Mas. Kalau ngomongin Ya. Mas Aryo ini memang dia expert banget nih di olahraga main tanah nih. Waduh, jangan expert dong. Berat banget tuh kayaknya gelarnya. Tapi gue bakal ngulik Mas Aryo karena memang udah lama banget berkecimpung di dunia olahraga main tanah ini. Dan teman-teman Ya. kalau kemarin kan udah edisi sebelumnya gue ngobrol sama Fatir Mukhtar, ada Mas Black juga. Nanti kita bakal kulik nih kayak apa Mas Aryo di dunia main tanah. Siap. Nah, kalau lo nanti patengin terus karena bakal ada giveaway nih dari kita, Gestank Magazine, dari Michelin, juga dari X-Club ya Mas ya? Iya, dari Excel pasti ada Ya. juga. Patengin terus, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya di channel kita biar lebih berkembang lagi. Mas Aryo, Yes. ini kita udah ada di X-Club kan ya? Iya. Setahu gue kan X-Club nih fasilitasnya banyak banget ya, salah satunya Banyak ada banget. sirkuit ya. Betul. Itu bisa ceritain nggak sih Mas gimana akhirnya ada X-Club di sini dan dengan fasilitas yang ada? Nah, X Club ini dulunya kan memang cuma hanya retail outlet aja. Oke. Nah, sekarang ini kita buat sektor X namanya. Nah, sektor X ini fasilitas yang kita buat dengan track enduro cross. Letaknya di tengah kota, Oke. di Semarekon Serpong. Oke. Jadi Gitu. memang kalau lihat areanya sendiri kan luas nih Mas ya. Itu Ya. berapa pakai areanya berapa sama typical tracknya kayak apa Mas yang ada di sektor X nih? Nah, sektor X ini luasnya sekitar 1,4 hektar, dilengkapin berbagai fasilitas pendukung juga untuk treknya. Nantinya kita akan ada rental untuk motornya, untuk gearnya atau perlengkapannya juga lengkap. Dan selain itu juga orang bisa main di sini dengan menyewa treknya aja langsung. Nah, fasilitas pendukung lainnya banyak banget gitu. Ada mulai dari untuk cuci motornya, untuk mandi-mandinya orangnya, terus ada kafenya dan ada tempat nongkrong juga yang seru. Oh gitu. pokoknya lu hobi motor, main tanahnya kesini komplit banget lu bisa ngapain Komplit aja Mas ya? banget, bisa Nyobain seharian nggak trek, pulang-pulang nanti. Bisa belanja juga ya? Bisa. Oh iya Mas, gue denger kan sektor X ini kan sirkuit enduro pertama ya yang Ya, di betul. Indonesia ya? Apa sih Mas yang dibilang sirkuit pertama itu? Karena kan kalau sirkuit pertama pasti spesial kan? Ya, Itu betul. apa Mas yang? Oke, jadi sektor X ini merupakan enduro cross Ya. track pertama yang dibuat secara permanen. Oh gitu. Ya, dia di suatu tempat yang close environment atau di fasilitas yang tertutup sehingga sangat aman. Dia bisa latihan, bisa mengasah skill di situ dan juga nanti akan ada event-event juga untuk balapan di sini. Seperti itu. Nah itu kalau ngomongin track enduro nih Mas ya, kan memang kalau di sini gue sempat lihat tadi sedikit ada batu-batu apa segala macam, Ya. komplit di sini ada di sektor Betul. X. Jadi konsep treknya sendiri adalah enduro cross. Oke. Jenisnya enduro cross. Nah, enduro cross itu merupakan trek dengan obstacle-obstacle buatan yang menyerupai dengan alam sebenarnya. Oh, gitu. Gitu yang di hutan-hutan. Cuma diperkecil menjadikan dalam satu trek. Dalam satu track ini. Satu track Jadi terkumpul. kalau mau nyobain enduro dengan motornya sendiri, sebenarnya kalau sekarang nggak usah jauh-jauh lu mesti ke hutan ya Mas ya. Betul. Karena betul. memang itu tadi di sektor X tuh komplit nih, ada trek batu-batu ada, lu trek yang tanjakan terjal juga ada ya Mas ya. Ada kayu-kayuan, Kayu-kayu. ada ban-ban, ada sungai-sungai, Sungai-sungai. ada jembatan, semuanya komplit ya di situ. Komplit ya. Ya, Dan memang itu. apalagi memang posisinya juga ada di tengah-tengah kota kayak gini Di Mas tengah ya. kota gampang banget kalau ke sini tinggal Google Map aja X Club Factory Outlet nyampe deh Nyampe langsung di ke sini. Jadi teman-teman memang itu tuh, kalau lo suka enduro, udah mulai suka enduro atau memang baru kayak apa sih enduro segala macam, tinggal datang sini aja, nanti bakal dijelasin Mas Aryo main enduro itu kayak apa ya Mas ya. Betul banget. Nah, di sini juga kan Mas ada
sebagai ATPM Serco ya Mas ya? Ya, Betul ya Mas betul, Aryo ya? betul. Itu bisa cerita nggak Mas Aryo keberadaan Serco di sini? Ya, jadi untuk Sherco sendiri kita resmi dari tahun 2017 sebagai ATPM-nya untuk di Indonesia. Dan mulai dari situlah kita mengembangkan Sherco ini untuk merambah dunia enduro di Indonesia. Di Indonesia sendiri. Jadi memang kenapa ambil ada motor Serco di sini Mas? Hubungannya sama enduro tuh apa? Bisa cerita nggak Mas? Nah, karena Sherco ini dia memang hanya membuat motor enduro dan trail bike. Jadi boleh dibilang dia pure breed lah gitu, yang lahir memang diciptakan untuk enduro. Karena kalau kita bicara motor-motor lain, mereka nggak spesifik di punya motor enduro ya Mas ya. Ya, Ada betul. varian-varian lainnya juga. Varian lainnya. Dan kelebihan, jadi teman-teman kelebihan Serco ini motor yang benar-benar ciptain untuk motor style enduro. Jadi memang lo mau mainan enduro segala macam udah ada paling cocok Serco ini Mas ya. Benar banget. Nah Mas Aryo, kalau kita ngomongin motor Serco nih Mas ya, kan ada beberapa varian memang motor-motor enduro, tapi ada varian juga yang memang edisi pabrikan ya Mas ya. Betul. Nah itu bedanya apa Mas antara motor yang memang dibuat Serco sama yang pabrikan tuh gimana Mas? Ya, jadi kalau di Sherco ini ada seri yang standar atau tipe racing namanya, dan juga ada yang factory racing. Nah, kalau yang factory racing ini dia speknya dan tampilannya semuanya persis sama apa yang dipakai oleh pembalap dunianya. Oke. Begitu. Jadi Anda bisa ngerasain langsung gimana sih yang dipakai sama para pembalap mereka itu. ya. Nggak ada bedanya sama ada sekali, mulai dari speknya, kelengkapannya, semuanya sama persis. Jadi memang kalau biasanya kan kalau motor-motor factory itu kan khusus buat di race atau di balap Ya, aja ya Mas ya. Tapi kalau Serco sendiri beda nih ya. Beda, Konsepnya jadi dia memang dijual. Oh. Karena tujuannya adalah supaya memang mereka atau customer itu merasakan langsung apa yang memang terbaik dari Sherco Dari itu. Serco itu ya. Nah kalau ini Mas, sebelum kita ngobrol jauh nih soal Serco nih segala macam dan dengan apa namanya kelebihan-kelebihannya, sebenarnya kalau dari Serco-nya ini apa namanya ada kan kolaborasi dua negara nih ya Mas ya sebenarnya terbentuknya Serco ini ya. Itu bisa cerita nggak Mas? Oke, jadi asal muasalnya dulu mereka pemiliknya itu dari Perancis sebenarnya. Oke. Nah, mereka keluarga lah, perusahaan keluarga. Maka dari itu lebih mereka mengembangkan secara family gitu. Dengan customer pun dan dealer-dealer mereka mengembangkannya secara itu, lebih ke keluargaan. Lebih ke keluargaan. Nah, jadi di tahun di tahun 98 itu mereka mengakuisisi ada merek brand Bultaco sama Sherpa. Merek trail zaman dulu kan Zaman ada dulu. tuh. Nah, dari situlah lahirlah tahun 99 itu menjadi Sherco. Serco. Jadi memang ini kolaborasi dua negara ya, Betul. antara Prancis sama Spanyol ya Mas ya. Iya, itu untuk dari segi pabriknya Dari dan segi mereknya pabriknya. itu dulu. Dan Tapi mereknya. sekarang sih sebenarnya langsung mereka sebagai pabrikan Perancis. Udah murni di Prancis ya, Murni cari Perancis. pabrikannya juga ya. Iya, betul. Oke. Mas Aryo, Ya. tadi kan di Serco sendiri ada seri factory ya, memang pabrikan ya Mas ya. Artinya kan memang Serco disiapin buat balap sesungguhnya kan ya. Iya, diciptakan untuk itu. Berarti seru nih kalau kita bahas nanti prestasinya apa aja segala macam ya Mas. Boleh banget. Seru banget ya. Tapi jangan sekarang Mas, Oh, karena gitu. kita bakal ceritain di segmen berikutnya. Siap. Gas Tankers masih di episode spesial Michelin Gas Tank TV Talk. Masih sama Mas Aryo di sini ya. Oke. Oke Mas, tadi kan sempat gua cut tuh Mas. Ah, Kita mau ngobrol seru yang soal tadi kan yang memang Serco ini sebagai tim factory juga punya prestasi di kejuaraan dunia ya Mas ya. betul. Bisa cerita nggak sih Mas apa aja sih yang memang prestasi dari Serco sendiri Mas? Nah, udah banyak banget. Jadi panggung juara Ya. udah banyak banget dia raih, terutama di seri-seri balap dunia. Oke. Terutama di Enduro GP. Nah, Enduro GP ini adalah GP-nya untuk motor enduro atau balap enduro. Kalau di on-road kan ada MotoGP. Oh, MotoGP ya. Di motocross itu ada MXGP. MXGP. Oke, Nah, di enduro punya Enduro GP. Nah, itu kelas dunianya. Oke. Tim pabrikan ada semua di situ Mas. Ada semua dan selain itu dia juga
sering turun di Dakar Rally. Oh, Dakar Rally. Untuk yang seri jenis rally-nya. Oke. Nah, belakangan ini juga udah banyak banget seri-seri kejuaraan di Eropa, kejuaraan di Amerika, dan yang paling terakhir ini minggu lalu ini juara panggungnya 1 dan 2 itu dia borong di Meksiko. Gila. Jadi memang kalau lihat sederet prestasinya sih ngeri ya Mas ya, Serko ini. Nyodok lah. Nyodok ya. Nah tadi kan Mas Aryo sempat singgung-singgung kan ada MXGP, ada Enduro GP ya Mas ya. Sebenarnya kalau dua mainan balap tadi, perbedaan dari MXGP sama Enduro GP apa tuh Mas? Jadi perbedaan dari kan banyak orang awam nih Mas, bedain antara motocross sama enduro. Benar. Itu apa Mas sebenarnya? Nah, pertama dari perbedaan jenis permainannya sendiri. Oke. Kalau enduro itu sebenarnya lebih ke off-road roda 2. Oke. Jadi dia masuk ke hutan dengan halang rintang atau alam sebenarnya. Oke. Tapi kalau motocross itu benar-benar memang hanya dimainkan di sirkuit. Sirkuit ya. Ya, sirkuitnya juga sirkuit khusus, sirkuit motocross. Gitu. Itu Jadi dari sisi lintasan ya Mas ya? dari sisi lintasan. Oke. Kalau dari sisi motornya sendiri seperti apa Mas? Nah, kalau motornya juga berbeda karena peruntukan tadi. Jadi kalau untuk enduro itu dia diperuntukkan lebih ke handlingnya supaya dia lebih lincah di jalur-jalur sempit. Di jalan, oke. Karena kan di dalam hutan single track kebanyakan. Iya, pasti single track. Kalau di motocross kan dia lebih banyak high speed dan juga jumping yang Jumping tinggi. ya. Makanya dari segi desain dia juga sangat-sangat berbeda, terutama di chassisnya. Kalau motocross itu dia chassisnya lebih rigid, kalau enduro dia agak lebih lentur. Gitu. Jadi peruntukannya saja sudah membuatnya berbeda. Ya. Tapi itu tadi lu kan bisa simak obrolan gue Mas Aryo tadi ya, tapi memang secara sekilas memang sama ya Mas kalau ditampilin motor, tapi begitu kita breakdown nih perbedaan-perbedaannya bakal kelihatan karena memang peruntukan lintasannya juga beda. Makanya lu jangan salah pilih juga. Mau beli motor enduro atau lu beli motocross lagi nggak nyambung ya. Oke Mas, kalau tadi kan Serko ini kan asal Prancis ya Mas ya. Kan kita tahu di Prancis juga ada ban yang memang dari Prancis yang memang berkualitas banget. Michelin ya Mas. Itu ada kolaborasi ya Mas ya antara dua pabrikan ini. Bisa cerita nggak Mas? Jadi untuk di seri factory tadi yang dipakai oleh pembalapnya. Oh yang tadi buat mereka yang memang turun di ajang balap ya? Ajang balap dan udah juara-juara itu, itu memang bannya OEM-nya sudah pakai Michelin. Gitu. Jadi mulai dari tahun sekitar 2016, 2017 itu dari seri Enduro-nya yang factory. Yang factory yang memang buat balap gitu Mas. Yang buat balap dan tingkat tertingginya lah, seri tertingginya itu sudah memakai ban Michelin. Jadi yang pasti tadi kan Mas Aryo bilang speknya tuh bener-bener sama yang memang dipakai pembalapnya. Jadi itu termasuk ban Michelin juga udah nempel di situ Mas. Berarti kan proven kan. Berarti proven, terbukti udah. Aja pakai itu. Nah Mas, kalau kita tadi kan udah cerita ban Michelin memang dipakai buat OEM-nya ya memang yang dipakai buat si OEM Serko. Sebenarnya kalau Mas Aryo tahu kan pasti udah pernah nyobain dong kalau kayak apa sih sebenarnya kelebihan dari yang kalau tipe Michelin yang ada dibuat di enduro ini? Nah, tipe komponnya terutama karena kan kita nyarinya grip. Nah, kalau di enduro itu karena permukaan tanahnya atau jalur yang kita lewatin itu unpredictable. Karena kan bukan di sirkuit yang memang istilahnya tanah atau pasir atau apa udah kita bisa survei ya Mas ya. Bisa disurvei. Kalau di tengah jalur kita nggak bisa survei. Nah dari situ kita butuh grip yang sangat baik dan bisa all round. Nah disitulah Michelin sangat-sangat enak. Nggak nyusahin di jalur gitu kan. Nah jadi karena dia punya kompon yang medium tadi. Itu bisa mewakili untuk berbagai macam grip yang kita butuhkan. Jadi karakter lintasan dari yang Michelin Enduro Medium ini menurut Mas Aryo itu mau kita lewatin jalur berbatu atau mau dari pasir segala macam tanah yang licin itu udah memang mumpuni ya Mas ya? Mumpuni banget. Ya itu tadi karena kan kita kalau lagi di jalur ya banyak banget rintangan yang kita nggak ketahuin, tiba-tiba ada batu banyak, jalur makadam, terus ada tanah-tanah lumpur. Terus juga nanti harus lewat jalur licin yang banyak tali airnya atau akar-akar kayak gitu. Nah itulah makanya grip yang dibutuhkan. Sebenarnya kalau dari ukurannya sendiri memang spesial apa enggak sih Mas kalau dari yang Michelin tipe Enduro Medium ini? Ya ini sangat spesial. Jadi kalau ukurannya untuk yang depan itu dia 90 per 21,
Yang belakangnya itu 140 80 per 18 untuk ring 18. Iya, iya, iya. Nah, lebar itulah yang menjadi keunggulannya juga karena Oke. dia yang belakang ini lebarnya 140. Oke, heeh. Jadi sangat ngegrip banget. Oh. Dan desain tahu-tahunya ini Si sangat bloknya ini ya. keren banget Yang keren gitu. banget ya. Itu tadi kan udah ceritain Mas Aryo karena memang spesifik bannya sendiri juga udah mendukung untuk lo di berbagai rintangan adventure tadi, dan ukurannya juga dia ukurannya nggak kayak yang lain-lain sebenarnya Mas ya, memang khusus sangat ideal, ya. sangat ideal ya. dan lebarnya itu jarang ada di Indonesia yang lain. di sini ya, baru memang yang ngelengkapin di situ ada Michelin di situ ya Mas ya. Iya, benar. Teman-teman, tadi kan udah ngobrol banyak sama Mas Aryo soal serunya main enduro kayak apa, pengalaman Mas Aryo main enduro kayak apa. Terus tadi ada perbedaannya antara enduro juga motocross. Mas Aryo udah terbuktiin kan ya Mas ya. Siap. Dan kalau ngomongin Sherco sendiri kan juga udah ada komunitasnya Mas ya. Ada. Nah, komunitasnya juga udah settle banget nih. Kayak apa cerita komunitasnya bakal kita ulik setelah segmen ini. Siap. Mas Aryo, kalau ngomongin Sherco sendiri di Indonesia juga kan udah lama nih Mas ya. Dan itu udah ada apa sih di sini Mas? Komunitasnya udah terbentuk belum Mas? Oh, udah banget. Jadi semenjak kita hadir di Indonesia dan customer sudah mulai banyak, Ya. terbentuklah komunitas itu dengan sendirinya. Ya, berawal dari antar mereka kita bikin grup dan kita sendiri juga mengayomi bikin grup. Nah, dari situlah kita kumpul, riding bareng, bikin trip-trip bareng dan enduroan bareng. Jadi kalau memang bener-bener udah mulai aktif ya Mas ya, itu kalau dari ngomongin ikut kejuaraannya sendiri pernah nggak Mas? Kan kalau tadi kita ngomongin kejuaraan di dunia tuh Mas, prestasinya juga udah oke banget kan Sherco ya. Iya. Kalau di Indonesia sendiri kayak apa Mas? Ya, di Indonesia sih kebanyakan masih acara Indonesia Enduro aja. Nah, di situ udah lumayan banyak juga komunitas kita yang ikut mewakili Sherco dan menggunakan Sherco di event-event tersebut. Terutama event-event besarnya yang ada di Indonesia. Itu memang mereka juga aktif di situ Mas ya? Aktif banget. Aktif Jadi banget. memang mereka pun juga bisa nyobain motornya secara maksimal di event itu ya Mas ya? Benar, Kayak gitu ya. benar banget. Tapi kalau cerita event tuh kita apa aja Mas di situ Mas? Yang memang nanti si komunitas kan memang hadir di satu event itu kan ya Mas. Itu apa sih mereka yang bisa dapetin kalau udah ikutan event itu Mas? Ya, kebanyakan sih tentunya eksistensi ya Iya. kan. Tetap ya. tetap eksistensi, tetap harus eksis. Tetap harus eksis ya. Nah, gitu. di ajang-ajang enduro itu mereka juga mencari pengalaman karena tempatnya berbeda-beda. Ada yang di Bromo, ada yang di Jawa Tengah, ada juga di Lampung dan Kalimantan juga pernah ada. Seperti itu. Jadi udah banyak banget sih yang pemilik Sherco ini atau komunitasnya juga mewakili mereka untuk di ajang-ajang itu. Dan itu udah terbukti kan kalau memang teman-teman juga yang pemilik Sherco ini juga selain dia juga ikutan enduro sendiri Mas atau memang main di X-Sector ini juga mereka juga pengen butuh eksistensi nih dengan ngikutin berbagai event enduro yang ada di Indonesia itu ya Mas ya. Nah Mas, itu kan tadi kita bicaranya lebih ke activity yang memang lebih ke motornya ya Mas ya. Sebenarnya kalau aksi sosialnya udah pernah belum sih Mas bikin sesuatu? Ada juga. Jadi kalau kita ingat di awal-awal tahun ini kan banyak bencana alam tuh. Oke, Waktu itu hujan deras banget, bikin ada tanah longsor dan sebagainya. Nah, itu komunitas saling bergabung bahu-membahu. Kita juga mengadakan aksi sosial mewakili komunitas itu untuk membantu yang terkena dampak. Karena kan kalau misalnya tanah longsor segala macem, ini susah ditembus ya Mas saat kita memang mau kirim bantuan pun Benar juga banget. memang terbatas ya. Nah, Mobil juga belum itulah. bisa masuk ya Mas ya. Ya. Jadi memang akhirnya pakai motor enduro yang bisa tembus itu gitu Mas. Iya, hanya motor enduro yang bisa ngulik sampai ke titik yang terjauhnya atau yang udah ketutup dan sulit dilalui. Akhirnya mereka sambil enduroan kita beraksi sosial. Keren banget tuh. Keren banget. Kan, jadi kan memang, jadi lu juga nggak cuma main-main nih, mainan enduro, tetap ya, karena teman-teman juga bisa kasih bantuan kalau memang
ada bencana ya Mas ya. Itu sih itu penting banget sih menurut gue memang apa ya saat kita berbagi tuh Iya, main-main jadi ada sebenarnya kegunaannya ada juga. kegunaannya juga ya Mas Ada ya. kegunaannya juga. Nah kalau selain bakti sosial nih Mas ya, ada gerakan-gerakan lain nggak yang pernah dilakukan sama teman-teman dari komunitas ini? Ya, kita dari Sherco Indonesia dan X Club waktu pandemi ini khususnya. Oke, yang awal-awal Awal-awal pandemi ini. Nah, waktu itu kan kita lihat bahwa APD perlengkapan untuk para garda terdepan kita nih, para dokter-dokter dan lainnya itu kan masih sangat tim sulit medis lah didapat. ya, buat tim medis sendiri ya. Nah, kita melihat bahwa kita kan pakai Google nih kalau lagi Oh, mau riding, iya. ya kan? Nah, itu kan bisa bermanfaat Oke. untuk mereka juga sebagai face shield atau ya istilahnya melindungi matanya Ya, gitu. apalagi saat itu juga masih susah ya Mas. Masih cari susah, face shield juga susah, belum. mahal, Mahal gitu. juga ya. Nah, dari situ kita bikin gerakan mengumpulkan dengan gerakan namanya 1000 goggles. Oke. Jadi goggles untuk nyawa. Saat itu ya. Saat Movementnya itu ya Mas ya. movementnya itu. Dan alhamdulillah Iya. terkumpul banyak dan kita sebarkan terutama di daerah sekitar sini dan juga sampai bahkan ke Serang. Terus ada beberapa di Jakarta, Tangerang dan sebagainya kita sebarkan melalui komunitas juga. Komunitas juga ya. Jadi komunitas yang menyebarkan itu kita bantu ngumpulkan dan kita sama-sama menyebarkan dan berbagi. Ya gitu. Keren sih ya, nggak kepikiran juga sih gua. Jadi Google teman-teman tuh buat tim medis sebagai garda terdepan untuk penanganan COVID ini juga ternyata bisa kepake ya Mas ya. Kepake dan bermanfaat banget. Banget ya. Apalagi juga zaman waktu awal COVID sendiri kan masih terbatas itu Masih semua Mas ya. terbatas, Nggak kayak face shield sekarang mungkin masih belum ada gitu kan. Kacamata Google untuk dokter juga saya dengar sendiri agak ternyuh lah istilahnya gitu bahwa ada suatu apa namanya rumah sakit gitu yang sangat-sangat terbatas dengan APD-nya, jadi dokternya hajar aja yang penting nyelamatin dulu. Iya, penting aman dulu lah, mereka bisa Aman langsung dulu. bekerja juga nyaman, Betul, aman ya Mas betul. ya. Nah, kalau ini Mas ngobrolin kedepannya nih dari komunitas Sherco sendiri mau ada aktivitas apa sih Mas? Atau di XX Store atau X Club ini mau ada apa rencana Mas kalau Nah, kedepannya? banyak banget nih. Nah, pertama untuk komunitas sendiri dan Sherco Owners ini nanti kedepannya juga banyak ada riding trips yang istilah terorganisir lah. Kita Oke. bikin yang seseru mungkin gitu Oke, buat para komunitas itu. Dan selain itu juga riding trips ini kita akan kembangkan dengan teman-teman atau pemilik Sherco yang di internasional juga. Oh, jadi bisa nge-link tuh ya Mas Bisa ya? nge-link. Jadi Jadi kayak di sini bikin package lah perjalanan kayak gitu Mas. benar. Jadi kita berbagi misalnya ada orang dari luar negeri mau riding di Indonesia, udah tinggal datang aja kita temenin, jalan-jalan bareng. Nah, selain itu kita juga akan ada kejuaraannya, gitu. Jadi kedepannya sektor X ini akan mengadakan balap seri nasional. Oh, kedepannya intinya nantinya seperti itu Mas ya. Yes. Memang lebih ke enduro sendiri itu tadi Enduro ya, memang yang khususnya. core-nya di Sherco ya Mas ya. Betul, dan kita ingin banget mengembangkan olahraga itu di Indonesia supaya menjadi populer. Oke. Itu kan Mas Aryo nih kalau nggak ada pandemi sebenarnya udah nyiapin banyak banget mainan nih Mas ya. Banyak banget, udah nggak sabar nunggu pandeminya. Tapi ya mudah-mudahan setelah pandemi ini semua program-programnya yang tadi kita ngomongin bisa jalan ya Mas ya. Amin, amin. Kita tunggu banget itu. Nih sebenarnya kita udah ada di penghujung acara nih Mas Aryo nih. Oh gitu? Tapi gue pengen denger nih apa namanya komen dari Mas Aryo soal enduro nih Mas. Ya. Sebenarnya harapan Mas Aryo enduro di Indonesia seperti apa sih Mas? Oke, nah enduro ini sangat unik atau bisa dinikmatin banget. Kenapa? Karena berhubungan dengan alam. Oke. Nah, kepuasannya yang didapat dari main enduro itu kadang-kadang kita nggak kebayang bisa naik ke ujung gunung mana dan bisa sampai di situ dengan berenduro itu tadi. Kita melihat pemandangan yang keren, tempat yang nggak pernah bisa terjangkau dan kadang mungkin kita nggak mungkin 2 kali bisa balik ke situ, belum tentu gitu. Pas balik Tergantung hujan. teman. Hujan juga gitu. Tergantung teman lagi siapa yang ngajak ke situ Nah, gitu. Nah itu alam Indonesia itu sangat luas, bisa kita explore dengan berenduro dan itu nggak akan ada habisnya. Lu mau ganti motor 3 kali belum habis tuh Belum Mas. belum habis. Baru keluar dikit masuk kampung aja belusukan udah seru. Udah seru banget. Makin jauh lagi ke gunung-gunung makin seru lagi. Nah, makanya teman-teman yang udah mulai keracunan enduro buruan deh siapin motor lo ya Mas ya. Yes. Karena itu tadi Indonesia itu memang Indah banget dan apalagi luas. kalau lo bisa nikmatinnya Mengeksplor pakai ya. explore pakai enduroan. Pakai enduroan. Nge-trail bareng-bareng teman-teman Nah, ya Mas ya. itu Apalagi kalau seru. mau camping. Sambil camping apalagi Apalagi gitu. ya. Nginep di hutan. Nginep di hutan. Aduh, seru banget deh. Seru banget. Nah Mas Aryo, seperti janji gue tadi di awal kan
di segmen terakhir ini kita Oke. bakal bagi-bagi giveaway nih, bagi-bagi Oke. hadiah buat teman-teman di rumah Gas Tankers nih. Oke. Nah, bisa kasih nggak Mas pertanyaan yang susah juga nggak apa-apa Mas? Oh gitu ya. Buat teman-teman di rumah apa Mas? Nah, kira-kiranya pertanyaannya gini aja. Ukuran ban Michelin yang dipakai di Sherco ini ukurannya berapa? Ayo. Tadi udah sempat disebut loh. Itu sebenarnya berapa sih ukuran bannya? Nah itu sebenarnya lu kalau lihat ke belakang lagi tayangannya bakal ada di situ Mas ya. Ada. Teman-teman, itu tadi pertanyaannya dari Mas Aryo. Harusnya gampang ya Mas ya. Gampang. Kalau mau scroll ke atas tuh udah pasti Ada kok. kelihatan jawabannya di situ. Nah sebenarnya ini gue udah ditungguin banget sama komunitas di X-Circuit yang udah pada ngumpul ya Mas ya. Iya, udah mau pada ngegas ngumpul. motor nih enduro di sirkuitnya Mas Aryo. Mas, Yuk. sekali berpisah. Sampai jumpa Mas ya. Siap, yuk. Thank you teman-teman. Bye.